是西里红，红啊红咕噜贝，阿克萨萨玛哈连是西里红，红啊红咕噜贝，阿克萨萨玛哈连是西里红，红啊红咕噜贝。萨萨玛哈连声西里红，红啊红咕噜贝，阿克萨萨玛哈连声西里红，红啊红咕噜贝，阿克萨萨玛哈连声西里红。萨萨玛哈连是西里红，红啊红咕噜贝，阿克萨萨玛哈连是西里红，红啊红咕噜贝，阿克萨萨玛哈连是西里红。大家早安、午安、晚安，非常感恩又再一次和大家一起上课啦！我是来自马来西亚新登堂的莲花秋韵助教。已经进入 Zoom 云端的学员们，我们欢迎您将摄像头打开，并写上。阿弥陀佛，salam sejahtera kepada para saudara-saudari sedharma yang telah bergabung di dalam kelas Dharma pada malam ini. Bagi yang telah bergabung, silakan mengubah namanya sesuai tampil di layar. Tentunya bagi kita yang telah mengikuti upacara Dharma pada Mahaguru pada minggu ini, kita telah mendengarkan perkataan Mahaguru bahwa belakangan ini tubuh Mahaguru itu terasa kurang sehat. Untuk itu, marilah kita mengikuti imbauan daripada TBF untuk melakukan penjapaan mantra Mahabala dari tanggal 20 bulan ini hingga kepada bulan Juni. Marilah kita bersama-sama melakukan pelafalan mantra Mahabala, mendoakan kesehatan Mahaguru supaya Mahaguru senantiasa sehat selalu. Kemudian hari Kamis, acara Lianhe juga akan memimpin ataupun memandu puja bakti pelafalan mantra Mahabala. Sekali lagi kami ingatkan bahwa para saudari saudara yang telah melafalkan mantra Mahabala boleh mengisi jumlah penjapaan di website. Dan berikut ini adalah link yang saya telah bagikan di dalam kolom komentar, bisa diklik. Jika ada yang kurang mengerti, boleh bertanya kepada pembimbing masing-masing di area masing-masing. Selamat datang kami ucapkan kepada para Dharma Duta dan para saudara-saudari sedharma dari berbagai belahan dunia. Semuanya salam sejahtera. Kita melihat bahwa guru pembimbing kita pada malam ini acara DNI juga telah online dan para acara lainnya juga telah online.
多多留言，有什么问题可以询问的。 Sekali lagi, setelah akhir daripada sesi pelajaran Dharma kali ini, kita akan membuka kesempatan untuk bertanya di kolom komentar ataupun bertanya melalui mikrofon. Tiga menit lagi kita akan mulai kelas Dharma pada malam ini. Sekali lagi kami ingatkan, selain kita dapat mengikuti puja bakti bersama secara online untuk melafalkan mantra Mahabala, Anda juga dapat melafalkannya secara pribadi di rumah masing-masing. Dan tujuannya adalah untuk melimpahkan jasa dan pahala penjapan mantra Mahabala tersebut kepada Mahaguru supaya Mahaguru memperoleh kesehatan. Dan adapun setelah penjapan mantra Mahabala, kami ingatkan juga jangan lupa mengisi jumlah penjapan tersebut di website yang mana tautannya telah dibagikan di kolom komentar. Kita lihat bahwa ketua TBF juga telah hadir, yaitu acara Chengchu. Bagi para saudara-saudara yang telah mulai melafalkan penjapan mantra Mahabala, juga boleh mengetikkan komentar bahwa telah mulai mencapai mantra Mahabala di kolom komentar. Kita lihat bahwa banyak sekali para saudara-saudara dan para Dharma Duta yang telah satu persatu login mengikuti upacara pelajaran Dharma hari ini. Salam kepada semua Dharma Duta dan para saudara-saudari sedharma. Baiklah, sebelum mulai pelajaran Dharma, marilah kita bersama-sama beranjali memberikan sembah puja yang tulus kepada Mahaguru, para guru silsila, dan para Buddha Bodhisattva dan para adinata di altar mandala. Memohon pemancaran cahaya di istana dari Mahaguru supaya pelajaran Dharma kali ini berjalan lancar. Marilah kita membentuk mudra Padma Kumara dan melafalkan mantra pendek Mahaguru 7 kali. Om Kodo Lien Seng Siti Hom. 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 Sekali lagi kita menyambut kehadiran Guru Pembimbing acara Lien I, Ketua TBF acara Chengchu, Direktur Pendidikan acara Lien He, acara Lien Chia, acara Lien Fei, para Dharmacarya, para Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Pasraya, beserta para saudara-saudari sedharma sekalian. Terima kasih atas niat hati dan kesungguhan hati Anda sekalian, walaupun sangat sibuk, tetap melakukan tugas bawana sehari-hari. Pada pelajaran minggu kemarin, kita telah belajar mengenai kiat daripada catur sarana. Dan pada pelajaran Dharma kali ini, kita akan memohon supaya acara Lien I membabarkan perihal kiat perisai pelindung diri. Pertama-tama, marilah kita melakukan sembah sujud kepada Yang Mulia Dharma Raja Lien Seng, para guru silsila Chen Focong, serta para Buddha Bodhisattva Wajar Dewa, Dharmapala Dakini, dan Dewata di altar mandala.
Yang saya hormati Ketua TBF acara Lianhua Chengju, Direktur Departemen Pendidikan acara Lianhe, Direktur Departemen Humas acara Lianjia, acara Lianfei, para acarya Dharmacarya, biksu-biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, beserta semua saudari-saudara semuanya, salam sejahtera, Amitofo. Pada pelajaran kali ini, kita kembali mengulas bagian kedua pengulasan detail ritus Tantrayana komplet, yaitu sadhana perisai pelindung diri. Sebelumnya kita akan melakukan kilas balik. Pertanyaan pertama, bagaimanakah cara catur sarana yang termasuk sadhana Tantra Chenpo menghasilkan sarana bala? Belum ada jawaban dari Anda sekalian? Benar sekali jawaban dari saudara Lau Chung, yaitu bersandar pada silsila, bersandar pada mula carya. Pertanyaan kedua, bagian terpenting dari catur sarana yaitu bersarana pada mula carya, dimulai dari kata keyakinan, memahami, realisasi, ataukah keberhasilan. Banyak sekali jawaban yang diberikan, banyak sekali yang menjawab. Tepat sekali, yaitu dimulai dari kata keyakinan. Pertanyaan ketiga, apakah poin penting catur sarana? Jadi acarya yang dimasukkan di sini adalah mula acarya. Jadi jawabannya adalah poin penting daripada catur sarana adalah bersarana pada mula acarya. Kemudian yang keempat, aliran Sutrayana adalah bersandar pada Dharma, tidak bersandar pada manusia. Jadi apakah sandaran aliran Tantrayana? Benar sekali jawaban Pandita Dharma Duta Yichai, yaitu bersandar pada Dharma dan bersandar pada manusia. Karena aliran Sutrayana itu bersandar pada Dharma dan tidak bersandar pada manusia. Tetapi aliran Tantrayana itu bersandar pada Dharma sekaligus juga bersandar pada manusia. Hal ini dikarenakan dalam Tantrayana ada penekunan sadhana internal yang mana membutuhkan kiat dari mula carya, sehingga dikatakan bahwa aliran Tantrayana juga bersandar pada figur manusianya. Bagian prakata atau pendahuluan, dalam setiap sadhana Chenpo Chung, rata-rata mempunyai ritus sadhana perisai pelindung diri. Sadhana perisai pelindung diri adalah suatu tindakan preventif untuk menangkal mara dan juga merupakan suatu jenis visualisasi Vajra, merupakan metode penting yang hanya terdapat di Tantrayana. Kita tahu bahwa Vajra melambangkan sebuah kekuatan yang kukuh yang dapat menghancurkan segala rintangan. Makanya dikatakan sebagai visualisasi Vajra. Sadhana perisai pelindung diri adalah metode penangkal mara, dilakukan untuk melindungi sadaka bersadana, dapat mengikis rintangan karma dan gangguan mara. Seperti ada ungkapan berbunyi, kekuatan sadhana satu jengkal, kekuatan mara satu depa. Kekuatan sadhana satu depa, mara berada di atas kepala. Ketika pelatihan bawana Anda telah mencapai tingkat tertentu, maka Anda akan didekati oleh mara. Jadi semakin Anda tekun, maka Anda semakin diuji oleh mara. Makanya dikatakan ungkapan berbunyi bahwa kekuatan sadhana satu jengkal, kekuatan mara satu depa. Kekuatan sadhana satu depa, mara pun berada di atas kepala. Jadi mara pun mempunyai kekuatan yang sangat hebat dan dia khusus datang untuk menguji atau memberikan gangguan kepada sadaka. Saya ingat ada sebuah cerita legenda Milarepa. Jadi suatu hari Milarepa kembali ke gua pertapaannya.
Begitu tiba di guanya, ia mendapati ternyata di dalam guanya ada sesosok Mara. Milarepa segera berupaya menundukkan Mara tersebut, tetapi Mara itu pun tetap enggan pergi. Karena upaya pengusirannya tidak berhasil, Milarepa pun berganti cara dengan cara menyanjungnya, kemudian juga memberinya pujana, memberikan pujana kepada Mara tersebut. Tetapi Mara tersebut tetap saja enggan pergi. Terakhir, apakah cara yang digunakan oleh Milarepa? Jadi Milarepa berpikir bahwa Mara pun adalah sebuah ilusi, maka dia memikirkan bahwa keberadaan Mara itu pun tiada. Jadi begitu ia melangkah masuk ke dalam gua, ternyata Mara itu pun sungguh tiada. Oleh sebab itu, cara Milarepa untuk memusnahkan Mara adalah dengan tiada hati. Bahwa Mara pun adalah suatu bentuk ilusi. Ketika hati kita tergerak, ketika pikiran kita tergerak bahwa adanya keberadaan Mara, maka Mara dari luar pun akan datang. Untuk itu ada suatu ungkapan bahwa Mara luar mudah dibendung, Mara hati sulit ditangkal. Hal ini dikarenakan hati Anda telah mengundang berbagai rintangan ataupun Mara untuk datang di sisi Anda. Saya teringat sebuah cerita tentang seorang tokoh bernama Walenda. Mungkin Anda pernah mendengar tentang efek Walenda. Jadi Walenda ini adalah seorang yang sering beratraksi sebagai pejalan kaki tali ketinggian yang terkenal di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 78 itu adalah keterampilan terakhir, pertunjukan terakhirnya, karena begitu dia melakukan pertunjukan pada tahun itu, dia akan memutuskan untuk pensiun. Oleh sebab itu, ia pun mengundang banyak sekali orang terkenal datang untuk menonton pertunjukannya. Jadi pada malam sebelum pertunjukannya, Walenda merasakan sebuah perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Dia terus memikirkan bahwa pertunjukan malam ini sangat penting. Saya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun karena banyak sekali orang terkenal yang datang melihat saya. Karena itulah dia terus memikirkan berulang-ulang bahwa pertunjukan malam ini sangat penting. Tak disangka, pada pertunjukan malam itu, ketika dia berjalan belum begitu lama di atas ketinggian, tiba-tiba dia terjatuh dari atas dan tewas di tempat. Jadi inilah dikatakan sebagai mentalitas Walenda, bahwa keadaan suatu mentalitas yang sering berpikir galau, bahwa di dalam hatinya sering merasa cemas, sering mengkhawatirkan bahwa pertunjukan malam ini akan terjadi masalah. Padahal pada pertunjukan di hari-hari sebelumnya, dia tidak pernah memikirkan hal tersebut. Dan justru fokus dalam melakukan pertunjukannya. Tetapi pada pertunjukan terakhir itu, dia terus memikirkan bahwa pertunjukan malam ini sangat penting, sangat penting. Terus memikirkan hal itu berulang-ulang. Sehingga hal ini pun berubah menjadi sebuah rintangan bagi batinnya. Dengan kata lain menjadi suatu rintangan Mara. Untuk itu, rintangan batin kita itu sangatlah fatal. Hendaknya kita senantiasa mengamati keadaan batin kita. Karena itu ungkapan ini sangat bagus sekali, yaitu Mara luar mudah dibendung, Mara hati sulit ditangkal. Mahaguru Lianseng berkata, Mara senantiasa di sisi sadaka. Seorang sadaka sejak mulai berbhavana hingga mencapai keberhasilan pasti akan menemui gangguan Mara. Mara juga paling gemar mengganggu orang yang tekun dan serius menekuni sadhana. Untuk itu, seorang sadaka tantra harus menekuni perisai pelindung diri untuk melindungi dirinya. Perisai pelindung diri boleh dikatakan adalah suatu cara untuk mengontrol dan mewanti-wanti diri sendiri, merupakan suatu metode untuk belajar kontrol diri. Sedangkan tersesat dan kerasukan Mara adalah kebalikannya, yang berarti kehilangan kontrol diri.
Jadi bagi kita para sadaka juga demikian, bahwa dalam acap kali bahwa batin kita akan mengundang kehadiran mara. Saya sering mendengar para umat kita memiliki pikiran demikian. Mereka berpikir bahwa ketika belum bersarana, saya tidak punya kerisauan batin apapun, tidak punya masalah apapun. Tetapi ketika saya mulai menjalankan bawana, saya rasanya rintangan itu semakin banyak. Dikatakan bahwa Buddha dan Mara itu saling berseberangan. Tetapi Mahaguru mengatakan bahwa Mara sesungguhnya adalah seorang bodhisattva tingkat tinggi. Kenapa dikatakan demikian? Karena Mara bertugas menguji diri sadaka. Ketika kekuatan sadaka kita sejengkal, maka kekuatan Mara pun lebih tinggi satu tingkat, yaitu satu depa. Inilah maksud daripada ujian daripada Mara kepada sadaka, supaya sadaka dapat melampaui bawana yang dilakukan. Ada seorang biksu yang telah bertapa di gunung selama bertahun-tahun. Suatu hari, dia berpikir untuk membagikan bodhicitta. Bagaimana caranya dia melakukan bodhicitta? Yaitu dia hendak melakukan sesuatu untuk memberi manfaat bagi semua insan. Setiap hari dia mendapati bahwa banyak sekali orang tua yang setiap hari mendaki gunung untuk bernamaskara kepada Buddha. Jadi dia pun berpikir bahwa orang-orang tua tersebut yang mendaki gunung untuk bernamaskara kepada Buddha itu sungguh sulit, menemukan kesulitan. Jadi lebih baik saya menggendong para orang tua tersebut ke naik gunung untuk bernamaskara kepada Buddha. Jadi suatu hari dia menggendong seorang nenek. Setelah berjalan beberapa lama, nenek tua ini bertanya kepada dia, "Wahai biksu, siapakah nama Anda?" Biksu itu menjawab, "Saya bernama Leng Hui." Hui itu artinya adalah kelam. Nenek tua itu pun bertanya, "Mengapa Anda bernama Leng Hui?" Leng Hui menjawab, "Karena sebelum saya menjadi biksu atau melakukan bawana, saya memiliki temperamen yang sangat buruk. Oleh sebab itu, guru saya menamakan saya Leng Hui, berharap supaya saya bisa tenang dan tidak mudah temperamental." Jadi setelah berjalan beberapa lama, nenek ini kembali bertanya, "Kenapa Anda bernama Leng Hui?" Dan Leng Hui pun memberikan jawaban yang sama. Demikianlah pertanyaan dan jawaban itu berulang-ulang terus selama perjalanan ke gunung. Akhirnya, biksu ini pun tidak sabar lagi. Dan akhirnya, karena dia dalam sepanjang menggendong nenek tua itu juga sangat muda dan sangat bekerja keras, temperamennya pun naik. Dia pun berkata kepada nenek, "Nek, pertanyaan Anda itu dari tadi sama terus dan berulang-ulang. Tidakkah Anda tahu bahwa saya sangat sulit menggendong Anda sepanjang hari ini?" Setelah berkata demikian, nenek itu pun menghilang dari punggungnya. Kemudian di angkasa, muncullah sesosok bodhisattva Avalokitesvara yang sangat agung, yang kemudian berkata kepada biksu Leng Hui, "Leng Hui batinnya belum sejuk, berlatihlah selama 20 tahun lagi." Jadi nenek tua ini adalah jelmaan daripada bodhisattva Avalokitesvara untuk menguji biksu tersebut. Jadi pesan daripada cerita ini adalah bahwa kita harus senantiasa mewanti-wanti diri kita. Ketika Anda merasakan sesuatu itu buruk, maka hal itu akan menjadi kerisauan batin Anda. Jadi ketika Anda mendapati ada orang memperlakukan Anda secara buruk, Anda harus memikirkan bahwa dia adalah bahan untuk Anda meningkatkan kualitas bawana Anda. Sebagai sadaka, terkadang kita menemui orang yang memperlakukan diri kita secara buruk atau mempunyai temperamental yang buruk. Maka kita pun hendaknya teringat kembali kepada cerita ini bahwa nenek tua tersebut merupakan jelmaan daripada Bodhisattva Avalokitesvara
maka Anda pun boleh memikirkan orang yang memperlakukan Anda secara buruk itu adalah jelmaan daripada Bodhisattva. Tentunya Anda pun tidak akan emosi kepada Bodhisattva Avalokitesvara, bukan? Karena beliau datang untuk membantu Anda menjalankan bawana. Dia demikian Anda pun dapat menerima perlakuan dari orang tersebut. Untuk itu, dalam menghadapi segala sesuatu, kita harus dapat melakukan upaya ubah sudut pandang kita, sehingga dalam melakukan bawana, kita dapat mengalami kemajuan batin secara langkah demi langkah. Jadi kontrol diri itu sangatlah penting. Jadi ketika kita melakukan bawana, bukan berarti segala sesuatu itu bahwa segala sesuatu tidak ada masalah. Tetapi kita mempunyai daya pengamatan, kita memiliki kebijaksanaan, dapat mengamati. Sehingga kita dapat senantiasa eling ataupun waspada apapun yang terjadi di sekitar kita. Apapun yang terjadi, Anda dapat merasakannya lebih cepat. Sehingga Anda dapat melakukan kontrol diri. Tujuan daripada kontrol diri adalah kita dapat melampaui hal-hal tersebut dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah hal yang datang untuk membantu kita mengalami peningkatan kualitas batin. Ada seorang pelukis terkenal, Zhang Daqian, mengatakan sebagai berikut, ketika dia menjadi seorang pelukis dan sedang melukis, dia adalah sesosok Tuhan. Jika kita mendengar perkataan beliau tersebut, mungkin kita merasakan dia sombong. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Maksud daripada perkataan tersebut adalah, ketika dia mau hujan, dia tinggal melukis hujan. Ketika dia mau cuaca cerah, dia tinggal melukis matahari. Apa maksud daripada semua ini? Maksudnya adalah bahwa batinnya dapat mengontrol segala hal. Tidak dikendalikan oleh faktor luar. Dengan kata lain, dia dapat mengendalikan dirinya sendiri. Bahwa dalam ajaran Buddhis, kondisi batin kita dapat mengubah kondisi lingkungan di luar kita, dan bukannya kita berputar atau terseret dengan lingkungan luar kita. Ketika kita tidak dapat mengontrol diri kita, maka artinya kondisi batin kita telah menyimpang. Bahwa kita mudah dikendalikan oleh faktor luar. Misalnya perkataan dari orang lain akan serta-merta berpengaruh kepada kondisi batin Anda. Dewasa ini banyak sekali orang yang gemar melakukan main game online. Jadi ada orang yang main game sampai-sampai tidak bisa mengontrol dirinya sendiri hingga sampai subuh setiap hari. Jadi sampai berapa jam dia melakukan permainan game online tersebut? Ternyata selama 23 jam. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia mengalami kematian atau tewas di tempat. Mengapa hal ini terjadi? Saya merasa kalau tidak tidur satu hari itu masih boleh-boleh saja. Tetapi ketika Anda bermain game, ada sebuah faktor semangat ataupun faktor menggebu-gebu dalam diri Anda sehingga Anda senantiasa dalam kondisi energik. Maka kondisi batin Anda ataupun kondisi tubuh Anda mudah sekali mengalami kolaps. Inilah yang boleh dikatakan sebagai kondisi kerasukan marah. Bagaimana cara melakukan sadhana perisai pelindung diri? Terlebih dahulu membentuk mudra Vajra Anjali, yaitu kedua tangan beranjali, ujung jari kedua telapak tangan saling menyilang dan diletakkan di kening. Kemudian merapal mantra Bodhisattva Vajrapani, Om Perulan Celi 7 kali. Pertama-tama mudra disentuhkan ke kening, lalu disentuhkan ke tenggorokan, lalu ke lubuk hati,
bahu kiri, bahu kanan, kemudian kembali disentuhkan ke kening. Kemudian begitu kembali disentuhkan ke kening, mudra langsung dileraikan. Setelah mudra dileraikan, langsung bervisualisasi kehadiran Bodhisattva Vajrapani yang seketika menjelma menjadi 4 sosok. 1 sosok di depan Sadaka, 1 sosok di belakang Sadaka, 1 sosok di kiri Sadaka, dan 1 sosok di kanan Sadaka. Cara visualisasi seperti ini sangatlah penting. Cara visualisasi ini merupakan intisari rahasia sadhana perisai pelindung diri. Jadi kita bervisualisasi kehadiran Bodhisattva Vajrapani yang sangat agung, yang mana mempunyai kekuatan ataupun daya yang sangat dahsyat dan melindungi Sadaka. Kita bervisualisasi Dharmapala di altar mandala, menjelma di depan, belakang, kiri, kanan kita, melindungi kita bersadana. Ini merupakan suatu metode penangkal mara. Apakah sebutan daya penangkal mara ini? Tidak lain disebut sebagai daya perlindungan. Meskipun perisai pelindung diri kelihatannya sederhana, sebenarnya sadhana ini mempunyai daya yang sangat dahsyat. Jadi sadhana ini utamanya menitikberatkan kepada visualisasi yang akan menghadirkan suatu kekuatan yang dahsyat. Mudra sadhana perisai pelindung diri tidak hanya Vajra Anjali saja. Mudra Vajra Anjali adalah mudra kolektif Vajra Dewa. Kemudian visualisasi Simabanda lainnya. Jika kita menggunakan mudra Vajra Yamantaka, maka hendaknya merapal mantra Vajra Yamantaka dan bervisualisasi Vajra Yamantaka. Kita tahu mudra Yamantaka dan mantranya. Jika menggunakan mudra Vajra Cakra Samvara, maka hendaknya merapal mantra Vajra Cakra Samvara dan bervisualisasi Vajra Cakra Samvara. Inilah mudranya. Silakan perhatikan di layar sesuai diperagakan oleh Acarya. Inilah mantra daripada Cakra Samvara. Kemudian jika Sadaka menggunakan mudra Vajra Hewajra, maka hendaknya merapal mantra Vajra Hewajra dan bervisualisasi Vajra Hewajra. Silakan perhatikan di layar mudra daripada Hewajra. Mantranya adalah jika Sadaka menggunakan mudra Kala Cakra, maka hendaknya merapal mantra Kala Cakra dan bervisualisasi Kala Cakra. Silakan perhatikan di layar mudra Kala Cakra. Inilah bunyi mantranya. Jika Sadaka menggunakan mudra Vajra Uchusma, maka hendaknya merapal mantra Vajra Uchusma dan bervisualisasi Vajra Uchusma. Mudra Vajra Uchusma ini agak sulit dibentuk. Silakan perhatikan di layar. Inilah bunyi mantranya. Sadhana perisai pelindung diri adalah sadhana yang fleksibel. Jadi, sadhana apapun harus digunakan secara fleksibel. Dharma Raja Lenseng memberikan Dharma Dasana bahwa bila Sadaka Tantra menekuni perisai pelindung diri, maka dari kesadaran asal alam semesta akan muncul sesosok Dharmapala. Sosok Dharmapala ini akan setiap saat melindungi Sadaka dalam bersadana, melindungi segala kegiatan Sadaka dan hadir setiap kali diundang. Karena setiap Dharmapala setiap orang itu berbeda.
Jadi tergantung sosok Dharmapala apa jodoh Anda lebih dekat. Maka menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari, Anda harus pahami caranya memberikan pujana kepada Dharmapala. Apa kesukaan Dharmapala? Kesukaan Dharmapala adalah daging dan arak. Daging mentah pun boleh. Jadi persembahan ini harus diberikan setiap hari. Jika boleh minum segelas arak tersebut. Jika tidak bisa minum alkohol, boleh celupkan setetes di lidah. Kemudian setiap hari harus melafalkan mantra Dharmapala tersebut paling tidak sampai 100.000 kali. Sehingga hingga Dharmapala tersebut mengikat jodoh yang sangat erat dengan Anda. Ketika Anda merapalkan mantra Dharmapala hingga 100.000 kali, Dharmapala tersebut pasti akan memberikan kontak batin kepada Anda, baik itu di dalam mimpi ataupun dalam kehidupan nyata. Saat itu Anda harus mengikat suatu perjanjian ataupun kontrak dengan Anda, yaitu bersedia sepanjang hayat dan selama hidup ini memberikan pujana kepada Dharmapala dan memohon Dharmapala berkenan untuk melindungi kita seumur hidup dalam melakukan penekunan bawana. Untuk itu, hendaknya kita setiap hari memberikan pujana kepada Dharmapala dan memohon perlindungan kepada Dharmapala. Begitu pula dengan saya juga setiap hari memberikan pujana dan memohon perlindungan daripada Dharmapala. Bagaimanakah menggunakan perisai pelindung diri secara fleksibel dalam kehidupan sehari-hari? Hendaknya kita belajar menggunakan sadhana perisai pelindung diri dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh ambil baju, lalu rapal 7 kali Om Purulanceli, seketika menjelma menjadi baju zirah. Kemudian topi dirapal 7 kali mantra Om Purulanceli dapat menjelma menjadi topi ataupun helm pelindung. Bila kita paham menggunakan perisai pelindung diri secara fleksibel, maka Fajar Dewa akan melindungi sadaka. Bawana kita pun tidak akan mengalami gangguan mara. Setiap sadaka hendaknya menguasai daya perlindungan sadhana perisai pelindung diri. Kita tiba di sesi kuis. Silakan dilanjutkan di bagian sesi kuis. Pertama-tama saya akan membagikan tautan berikut di kolom komentar. Silakan dilihat. Marilah bersiap-siap membaca pertanyaan dan memberikan jawaban. Kita boleh masuk ke www.menti.com ataupun klik tautan di kolom komentar. Saya berikan waktu 1 menit bagi Anda untuk bergabung di dalam tautan tersebut. Jadi tujuan daripada sesi kuis ini adalah membantu kita untuk mengingat kembali pelajaran yang telah kita dapatkan dari acara LNI. Masih ada waktu 20 detik. Saya telah melihat Anda satu persatu telah login ke dalam website. Waktu telah tiba. Sesi pertanyaan, sesi kuis dimulai. Berikut ini manakah tujuan penggunaan perisai pelindung diri yang keliru? A. Melindungi sadaka bersadana. B. Mengikis rintangan karma dan gangguan mara. C. Membantu karir sadaka berkembang pesat.
Manakah yang keliru? Semuanya telah memberikan jawaban tepat, yaitu C. Pertanyaan kedua. Pilihlah mudra sadana perisai pelindung diri. A. Mudra abaya. B. Mudra padma. C. Mudra Vajra Anjali. Manakah mudra sadana perisai pelindung diri? Silakan dijawab. Baiklah, jawabannya adalah C. Ini adalah tampilan layar peserta berbahasa Mandarin. Apakah peraih nilai tertinggi? Yaitu berinisial Sun Miren. Kemudian untuk berbahasa Inggris, nilai tertinggi adalah diraih oleh inisial OJX. Kemudian untuk berbahasa Indonesia, nilai tertinggi diraih oleh Betty, saudari Betty. Selamat kepada saudari Betty. Kita kembali kepada pelajaran Dharma kali ini. Terima kasih acara LNI. Kapan kita membuat perisai pelindung diri? Ketika kita melakukan upaya bawana, sedangkan akan menemui rintangan mara. Sadana perisai pelindung diri ibarat baju zirah yang dikenakan prajurit zaman dulu, melindungi prajurit supaya tidak terluka saat bertempur. Sebelum bersadana, hendaknya kita terlebih dahulu menekuni perisai pelindung diri. Dengan adanya pelindungan daya Buddha, kita tidak akan mudah kerasukan mara. Niscaya, penekunan bawana pun dapat memperoleh keberhasilan. Mara hendak menguji sadaka. Mara pun melihat sadaka tersebut, apa kesukaannya? Itulah yang akan diuji oleh mara. Karena apa kesukaannya adalah tabiat daripada sadaka tersebut, sehingga mara akan menguji sadaka berdasarkan tabiat sadaka. Ada orang ataupun sadaka yang gemar nama. Ada kalanya Guru akan mengatakan seseorang itu adalah inkarnasi dari Buddha ataupun Bodhisattva apa. Maka sadaka ataupun umat itu pun sangat senang sekali. Tetapi pertama-tama mungkin dia akan merasa rendah hati, tetapi lama-kelamaan dia akan lupa dan merasa ataupun mengira bahwa dirinya sungguh-sungguh adalah inkarnasi daripada Buddha atau Bodhisattva tersebut, sehingga timbullah rasa congkak dan kesombongan diri, sedangkan dirinya tidak menyadarinya. Mahaguru misalnya sering menyanjung Anda adalah inkarnasi Buddha atau Bodhisattva apa. Hati Anda akan merasa sangat bahagia sampai lupa diri. Sebenarnya ini adalah suatu ujian kepada Anda. Karena ketika Anda benar-benar adalah inkarnasi daripada Buddha atau Bodhisattva tersebut, maka hendaknya Anda lebih rendah hati. Karena Buddha Bodhisattva landasannya adalah welas asih dan kebijaksanaan. Inilah dua poin utamanya.
Jadi Anda hendaknya merefleksikan diri, apakah Anda menerapkan kedua poin tersebut, yaitu welas asih dan kebijaksanaan. Sebenarnya nama bagi seseorang juga dapat digunakan secara baik dan dapat memberikan bantuan kepada orang tersebut. Misalnya, dapat membantu orang untuk menuntun insan. Misalnya saya pergi ke suatu tempat untuk menuntun insan. Umat itu adalah seorang dokter. Suatu hari kita sedang makan bersama. Dokter itu bercerita kepada saya ke suatu hal. Dia berkata bahwa selain dia memberikan obat kepada pasien, melakukan diagnosa kepada penyakit pasien, ketika dia bertemu dengan orang yang berjodoh dengan dia akan memberikan ataupun sharing kepada orang tersebut pengalaman dia terhadap Buddha Dharma dan menganjurkan orang tersebut untuk mencapakan Sutra Avalokitesvara Raja Agung. Jadi ketika kita mengalami suatu penyakit fisik harus memakan obat. Tetapi ketika kita mengalami penyakit batin, harus menggunakan Buddha Dharma. Jadi ketika seseorang berhadapan dengan orang yang mempunyai nama, dia akan menerima pengajaran Buddha Dharma dari orang tersebut. Jadi dikatakan bahwa nama tidaklah selalu buruk, tetapi juga dapat bermanfaat untuk menuntun insan. Kemudian ada lagi, rompi naga yang dikenakan Mahaguru pastilah memiliki daya adistana. Tetapi ada umat yang memiliki pikiran lain. Dia memikirkan bahwa rompi naga ini mempunyai manfaat tertentu. Bahwa dia dapat meraup sejumlah uang dengan membuat duplikasi rompi naga tersebut dan meniru tanda tangan Mahaguru di rompi naga tersebut, kemudian menjualnya kepada umat lain, umat sedharma. Menurut saya hal ini merupakan perbuatan yang sangat tidak baik. Bahwa dalam Tantrayana, orang ini telah melanggar sila pertama dari 14 sila dasar Tantrayana, yaitu tidak menghormati mula carya. Dengan kata lain, orang ini telah menjual tata gata, bahwa dia telah memanfaatkan Buddha Dharma untuk memberikan keuntungan pribadi kepada dirinya sendiri. Tentu ketika kita mempunyai banyak uang, kita juga dapat melakukan banyak sekali kebajikan. Jadi uang juga dapat digunakan untuk perbuatan baik. Untuk itu, suatu pandangan yang baik ataupun yang lurus sangat penting sekali. Kemudian hal yang paling fatal dalam menjerumuskan manusia adalah nafsu. Ada seorang umat sedharma yang berbisnis di suatu tempat. Kita tahu bahwa ketika dalam bisnis tentu ada kegiatan lobby yang mana harus pergi ke suatu tempat jamuan makan dan minum alkohol. Jadi ada seorang sahabatnya menasihatinya, kamu sering pergi ke tempat seperti itu, kamu harus berhati-hati. Janganlah sering ke tempat itu, kamu punya istri. Tetapi umat ini menjawabnya, jangan takut, saya ada perlindungan Acalanata. Apa yang saya takutkan? Begitu ia mengatakan hal tersebut, ternyata akibatnya sangat fatal sekali karena pikirannya telah menyimpang. Apa yang terjadi? Belakangan dia cerai dengan istrinya dan hidup serumah dengan selingkuhannya. Kita harus ingat bahwa Dharmapala itu melindungi orang yang memiliki pikiran yang benar, tidak melindungi orang yang berpikiran menyimpang ataupun keliru.
Di tempat manakah perlu membuat perisai pelindung diri? Selain saat bersadana, ketika sadaka mendatangi tempat-tempat tertentu, juga perlu melakukan sadana perisai pelindung diri. Ambil contoh di rumah sakit. Penyakit yang diderita pasien banyak sekali yang disebabkan oleh arwah penjarat dan gangguan makhluk halus. Saat sadaka membesuk pasien di rumah sakit, hendaknya terlebih dahulu membuat perisai pelindung diri agar terelak dari gangguan tak kasat mata. Kemudian kedua adalah jamuan pernikahan, yaitu acara sukacita, bahwa roh leluhur akan datang menghadiri jamuan pernikahan anak cucunya. Karena itulah dikatakan tempat tersebut syarat dengan energi yin. Makanya kita harus melakukan perisai pelindung diri. Selanjutnya adalah acara pemakaman. Roh leluhur akan hadir menjemput anak cucunya. Karena itulah tempat seperti ini syarat dengan energi yin. Ada umat bertanya, ketika kita tidak sempat melakukan perisai pelindung diri, apakah kita boleh melakukan visualisasi saja? Tentunya begitu tiba di rumah sakit, kita tidak boleh serta-merta membentuk mudra sima bendana diri sehingga dipandang aneh oleh orang lain. Jadi jawabannya adalah boleh melakukan visualisasi. Kemudian selanjutnya adalah rumah potong hewan. Karena ini adalah tempat penyembelihan, tentunya penuh dengan arwah penasaran. Untuk itu harus membuat perisai pelindung diri. Selanjutnya adalah bioskop. Di dalam bioskop gelap gulita. Banyak hantu gentayangan gemar berada di sana. Untuk itu perlu membuat perisai pelindung diri. Jadi poin utama daripada kita melakukan perisai pelindung diri adalah melindungi diri kita sendiri, bukannya memusnahkan makhluk halus tersebut. Jadi pandangan kita ini haruslah benar. Selanjutnya adalah tempat hiburan malam. Karena tempat seperti ini banyak hantu cabul. Jika harus ke sana, hendaknya terlebih dahulu membuat perisai pelindung diri. Tetapi saya menghimbau sebaiknya jangan pergi ke tempat seperti ini. Karena kalau sampai Anda dijerat oleh hantu cabul, akibatnya tentu sangat fatal. Di tempat-tempat seperti ini, tidak hanya perlu membuat perisai pelindung diri, tetapi kita juga boleh merapal mantra sataksara. Karena merapal mantra sataksara di dekat lokasi-lokasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi sadaka, tetapi juga bermanfaat bagi para insan ataupun makhluk halus. Kita terkadang boleh melafalkan mantra sataksara versi pendeknya saja. Kemudian perisai pelindung diri dapat juga digunakan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti berikut. Tangan ataupun saat makan. Bentuk mudra. Ucapkan mudra di makanan dari jauh. Rapalkan mantra. Dapat berhasil menyucikan makanan. Kemudian sandang, yaitu pakaian. Bentuk mudra, lalu ucapkan di pakaian sendiri. Rapalkan mantra. Dapat berhasil menangkal mara. Kita seringkali membentuk mudra 5 petir ketika mengenakan jubah dharma kita, yaitu sesuai tampilan di layar. Perhatikan mudra dibentuk oleh acarya. Kita membentuk mudra 5 petir ini dan ditempelkan di jubah, melafalkan mantra Om Purnancari 7 kali, kemudian dicapkan sekali. Ini adalah bermakna sebagai pemberkatan daripada Dharmapala, sehingga jubah atau berbaju ini menjadi suatu sima bandana. Selanjutnya adalah tempat tinggal atau papan. Bentuk mudra lalu ucapkan di 4 penjuru dinding rumah. Boleh dicap dari jauh, rapalkan mantra, muncul sima bandana, dapat berhasil menangkal hantu memasuki rumah. Selain melakukan perisai pelindung diri di rumah, boleh juga menggunakan mudra 4 bujur dan 5 lintang di rumah kita. Dan melafalkan mantra Om Pecata Topan.
Bervisualisasi ada sebuah jaring yang muncul dari angkasa, yang turun dari angkasa, melingkupi seluruh rumah kita. Kemudian kita menyalakan api di tangan kita, dan api itu melingkupi 4 penjuru dinding rumah, sehingga menjelma menjadi sebuah simbol pendana di rumah kita. Selanjutnya adalah transportasi. Bentuk mudra dan capkan di mobil, ataupun di kapal, pesawat, motor, sepeda. Boleh dicap dari jauh, rapalkan mantra, sehingga perjalanan menjadi manggala dan tiada malapetaka. Jadi ketika kita hendak melakukan perjalanan, kita terlebih dahulu melakukan perisai pelindung diri untuk melindungi diri kita sendiri. Segenap dharma tergantung pada kesungguhan hati kita. Apabila kita memiliki ketulusan hati, Bodhisattva pasti memberikan kontak batin. Belajar Buddha Dharma hendaknya mempelajari teori sekaligus praktik. Dengan kata lain, kita harus bisa mengaplikasikan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi perkataan Mahaguru ini bagus sekali, bahwa kita harus hendaknya dapat mengamalkan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga menjadi fleksibel. Saya akan menceritakan sebuah kisah lagi. Mahaguru pernah berkata, segenap dharma itu menjelma dari hati dan muncul dari hati. Seorang sadaka tantra hendaknya belajar tiada masalah dan tiada hati. Inilah dharma pemusnah mara tertinggi. Jadi dikatakan bahwa segalanya adalah jelmaan dari hati dan dimunculkan dari hati. Ada sebuah kisah mengenai Mahabiksu Guangqin yang telah parinirwana. Mahabiksu ini sangat terkenal di Taiwan. Kehidupannya, laku bawananya sangat sederhana, di mana dia hanya memanggul sekantong beras, kemudian pergi bertapa di gunung selama 13 tahun. Setelah 13 tahun kemudian, ia pun kembali ke wiharanya. Belum berapa lama ia pulang ke wiharanya, biksu pengawas berkata kepada semua orang bahwa semenjak kepulangan biksu Guangqin, uang dupai yang ditempatkan di Bhaktisala itu hilang. Karena biksu Guangqin ini setiap hari bermeditasi di Bhaktisala Wihara. Begitu uang dupa itu hilang, maka semua orang serta-merta terpikirkan biksu Guangqin. Oleh sebab itu, para penghuni wihara setiap kali bertemu dengan biksu Guangqin akan melemparkan pandangan sinis. Tetapi Mahabiksu Guangqin tidak memberikan respon apapun. Malah setiap hari tetap menjalankan bawana berupa bermeditasi di Bhaktisala. Setelah lewat beberapa waktu kemudian, akhirnya biksu pengawas keluar dan berbicara kepada semua orang. Ia mengatakan bahwa sebenarnya di wihara kita ini tidak ada kehilangan uang dupa. Tetapi sebenarnya saya dan seorang biksu lainnya hendak menguji biksu Guangqin. Apa yang hendak saya uji? Saya hendak menguji beliau, apa yang telah beliau tempa selama bertapa 13 tahun di gunung. Ternyata Mahabiksu Guangqin tidak terpengaruh dan tidak memberikan respon apapun, tidak goyah, tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Sehingga semua orang pun semenjak hari itu semakin menghormati Mahabiksu Guangqin. Terkadang ketika kita mengalami ujian, kita akan berbicara lebih banyak, memberikan reaksi yang lebih banyak, sehingga masalah tersebut akan menjadi
berkelanjutan. Sang Buddha telah mengajarkan bahwa terkadang kita boleh bersikap diam. Ada suatu ungkapan bahwa dunia ini tiada yang perlu dirisaukan, hanya orang dungu yang selalu bercemas hati. Jadi ketika batin kita suci bersih, maka kita tidak akan terpengaruh oleh apapun perkataan atau perbuatan orang di luar. Kita ingat di kisah sebelumnya seorang pelukis bernama Chang Tachien, dia mempunyai janggut yang sangat panjang sekali. Suatu hari seorang wartawan bertanya kepadanya. Ia berkata, "Tuan Chang, saya hendak bertanya kepada Anda." Wartawan ini bertanya, janggut Anda ini sangat panjang. Saya hendak bertanya, ketika Anda tidur di malam hari, apakah janggut Anda berada di luar ataukah di dalam selimut? Jadi mendapatkan pertanyaan tersebut, Chang Tachien pun tidak bisa menjawab. Karena biasanya selama ini, begitu tidur, dia langsung tidur, tidak memikirkan apapun. Begitu wartawan memberikan pertanyaan ini, malam itu, dia pun memperhatikan janggutnya sendiri. Apakah berada di luar selimut ataukah di dalam selimut. Akibatnya, dia pun tidak bisa tidur sepanjang malam. Jadi saya merasa kisah ini juga mengandung suatu pesan moral yang sangat baik. Bahwa biasanya kita bersikap alamiah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi begitu kita mendengar sebuah perkataan dari orang lain, batin kita pun terpengaruh. Kita pun menganggap perkataannya adalah benar dan berpikiran tidak menentu. Untuk itu, kita hendaknya mengingat perkataan Maha Guru, yaitu tiada masalah dan tiada hati. Bukan menandakan bahwa masalah itu tidak ada dan bahwa hati itu tidak ada, melainkan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh masalah tersebut. Dan Anda tidak menaruh masalah tersebut di dalam hati Anda. Anda mengetahui adanya masalah tersebut, tetapi Anda tidak menaruhnya di dalam hati atau dalam hati Anda. Hendaknya kita demikian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah sadana tidur perisai pelindung diri. Detailnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu postur baring manggala, yaitu tidur miring ke sisi kanan, posisi jantung di bagian atas, postur tidur laksana singa. Ini yang disebut postur baring manggala. Kemudian merenungkan mula carya dan yidam. Melafalkan nama agung mula carya, merenungkan mula carya hadir memberikan adistana, ataupun bervisualisasi diri kita bertransformasi menjadi yidam dalam posisi berbaring. Merenungkan yidam hadir memberi adistana. Sebenarnya yang lebih baik adalah kita merenungkan mula carya yang datang memberikan adistana. Ketiga adalah rapal mantra. Rapal mantra mula carya ataupun mantra yidam 7 kali ataupun 49 kali. Rapalkan di dalam hati tanpa bersuara. Keempat, bervisualisasi. Bervisualisasi dari tenggorokan terpancar seutas cahaya merah terang yang menyinari angkasa. Cahaya merah terang ini laksana kelambu melingkupi sekujur diri kita. Diri kita pun tidur dalam cahaya merah. Jadi tenggorokan kita memancarkan seutas cahaya merah yang bagaikan kelambu melingkupi ranjang tidur kita. Dan kita pun tidur dalam cahaya merah tersebut. Inilah intisari rahasia sadana tidur perisai pelindung diri. Bervisualisasi diri kita tidur dalam postur singa berbaring. Laksana Buddha Parinirwana. Bervisualisasi diri tidur dalam postur singa berbaring. Tubuh raib dalam cahaya merah. Bervisualisasi diri tidur dalam postur singa berbaring, kita tidak ternoda oleh debu duniawi. Perisai pelindung diri juga mempunyai mantra triaksara yang lebih simpel. Yaitu setelah kita berbaring, pertama-tama kita bervisualisasi kedua ibu jari kita menyatu dan memanjang dan berubah menjadi Vajra Pancasula.
kita lihat bahwa di ujung daripada Fajra ada ujung yang lancip. Jadi kita bervisualisasi ibu jari kita memanjang, melancip seperti fajar tersebut. Kedua, bervisualisasi di atas kepala, yaitu bagian puncak kepala juga memanjang dan juga berubah menjadi Fajra Pancasula. Kemudian bagian lutut mulai berubah menjadi Fajra Pancasula. Dari bagian lutut hingga ke leher, berubah menjadi bagian tengah Wajra. Kita tentu pernah melihat tampilan fisik Wajra, di tengah-tengahnya ada suatu bagian kepala berubah menjadi Fajra Pancasula. Sekujur tubuh menjelma menjadi Fajra. Dengan kata lain, sekujur diri kita menjelma menjadi Fajra. Setelah bervisualisasi jelas, lanjut merapalkan mantra triaksara Rang Yang Kang 7 kali, 21 kali, 49 kali, 108 kali, rapal terus hingga tertidur. Dengan demikian, di ranjang tidur ada sebuah Fajra yang tidur di situ. Diri kita menjelma menjadi sebuah Wajra yang kukuh di atas tempat tidur, sehingga kita pun tidak akan mengalami gangguan mara. Wajra adalah mestika penghancur mara. Aksara Rang dari mantra triaksara Rang Yang Kang menyimbolkan kekukuhan, membuat diri kita berubah menjadi sang kukuh, menjelma menjadi sebuah Fajra yang berbaring di ranjang tidur. Mara pun tidak berani datang mengganggu. Inilah penekunan dana perlindungan yang paling sederhana. Jadi menekuni sadhana ini sangat baik. Selain memperoleh kekukuhan, juga dapat memperpanjang usia. Jadi sadhana ini tidak hanya dapat melindungi diri kita, tetapi juga dapat memperpanjang usia kita. Menurut kita sadhana ini sangat baik sekali. Baiklah, kita kembali lagi ke kuis sesi kedua. Silakan. Kuis sesi kedua dimulai. 第三题，什么时候需做披脚布身？ Persoalan ketiga, kapankah perlu membentuk perisai pelindung diri? A. Menyembelih hewan. B. Sebelum bersadana. C. Minum alkohol dan berpesta. Oh, 大家都会答 B。 对，答案是 B。 Tepat sekali, jawabannya adalah B. 第四题，哪一项是披甲护身的三字咒 ？A. Om Ahum。B. Pertanyaan keempat berikut ini manakah mantra triaksara perisai pelindung diri? A. Om Ahum. B. Rang Yang Kang. C. Om Pulin. Answer B. Jawabannya adalah B. Untuk peserta berbahasa Mandarin, nilai tertinggi diraih oleh Lau Chung, saudara Lau Chung. Untuk peserta berbahasa Inggris, nilai tertinggi diraih oleh inisial OJX. Terakhir,
Untuk bahasa Indonesia, nilai tertinggi diraih kembali oleh Saudari Betty. Selamat kepada Saudari Betty. 第一名的各方面的语言，大家下次再接再厉，谢谢大家，把这平台交回给上司。披甲呼声的星耀口诀。 Kiat perisai pelindung diri. Kiat perisai pelindung diri adalah perhatian benar dan usaha benar. Segenap dharma tergantung pada kesungguhan hati. Apabila manusia memiliki ketulusan hati, bodhisattva pasti memberikan kontak batin. Belajar Buddha Dharma hendaknya mempelajari teori sekaligus praktik. Hendaknya bisa mengaplikasikan Buddha Dharma. Dengan kata lain, hendaknya kita dapat mengamalkan teori ataupun doktrin daripada Buddha Dharma yang kita pelajari. Penyebab hilangnya perlindungan Dharmapala. Sadhana pelindung diri Tantrayana sangat penting sekali. Adapun penyebab hilangnya perlindungan Dharmapala adalah sebagai berikut. Pertama, tidak tekun bersadhana, terlampau malas. Kedua adalah kehilangan perhatian benar. Pikiran telah menyimpang, cara berpikir keliru, berperilaku aneh, kehilangan daya adhisthana silsilah. Pikiran yang telah menyimpang. Jadi saya mengimbau hendaknya kita senantiasa memiliki pikiran yang benar. Seorang sadhaka yang sejati tidaklah bermalas-malasan, selalu tekun dalam hal mengekang tubuh dan batin. Minimal sehari satu sadhana, mempertahankan perkembangan bawana secara normal. Karena telah mengekang tubuh dan batinnya, segala perilaku dan benak pikiran sadhaka pun sangat positif, tidak akan menyimpang. Ada sebuah kisah mengenai biksu kaya dan biksu miskin. Jadi suatu hari, biksu miskin ini mengatakan, saya hendak pergi ke Gunung Puto di Laut Selatan. Biksu kaya ini bertanya kepada dia, bagaimana cara kamu pergi? Biksu miskin ini berkata, saya cukup memiliki sebuah botol dan sebuah mangkuk. Saya bisa pergi ke sana. Biksu kaya ini berkata, saya telah membuat rencana sekian lama, tetapi tetap saja tidak mampu menyewa kapal ke sana. Bagaimana mungkin Anda bisa ke sana? Jadi biksu miskin ini pun tidak memberikan tanggapan apapun. Kemudian pada tahun kedua, biksu miskin ini pun pulang dan bertemu kembali dengan biksu kaya tersebut. Biksu miskin ini berkata, saya telah pulang dari berkunjung ke Gunung Puto di Laut Selatan. Begitu mendengar pengalaman daripada biksu kaya ini, biksu miskin ini, biksu kaya ini rasanya sangat malu sekali. Saya merasa bahwa banyak sekali umat sedharma kita mempunyai pandangan seperti berikut, bahwa tunggu ketika saya tidak terlalu sibuk, saya akan mulai bersadhana, ataupun tunggu ketika sumber daya saya banyak, ataupun ketika harta saya berlimpah, saya akan mulai bersadhana. Sebenarnya pikiran seperti ini bukanlah pikiran yang benar. Yang tepatnya adalah hendaknya kita setiap hari menyediakan suatu waktu untuk melakukan sadhana. Inilah yang sangat penting. Pada hari itu, dalam tempo tersebut, kita bersadhana. Mahaguru pernah mengatakan hal seperti ini, bahwa asalkan satu hari Anda telah bersadhana, maka kehidupan Anda pun pada hari itu akan sangat bermakna. Dulu mungkin ada orang beranggapan bahwa ketika kita telah mempunyai harta berlimpah, bahwa kehidupannya barulah bermakna. Sebenarnya tidaklah demikian. Melainkan ketika kita tahu membina diri setiap hari, itulah yang menjadikan kehidupan kita bermakna.
修的是真佛中的秘法，护持真佛中如此传承的加持力，必不会失去。 Sadaka Chenfo menekuni sadana Chenfo Chung, melindungi Chenfo Chung. Dengan demikian, tidak akan kehilangan daya adistana silsilah. Karena itu, hendaknya kita mengamalkan atau mengaplikasikan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pikiran benar, usaha benar, dan daya adistana silsilah, serta kiat bawana, maka sedekah tentu akan mendapatkan perlindungan. Pikiran benar maksudnya adalah kita dapat memberikan penilaian apakah perbuatan kita ini benar ataukah tidak benar. Apakah perbuatan kita ini sesuai dharma ataukah tidak sesuai dharma. Anda bersadana dengan sangat tekun. Ketika pikiran Anda menyimpang, juga bukanlah hal yang sangat baik. Untuk itu dikatakan bahwa pikiran benar dan usaha benar adalah dua hal yang perlu dilakukan secara selaras. Bila sedekah menekuni sadana perisai pelindung diri, maka dari kesadaran alam semesta akan muncul sesosok wajah Dharmapala. Sosok wajah Dharmapala ini akan setiap saat melindungi sedekah dalam bersadana, melindungi segala kegiatan sedekah, hadir setiap kali diundang. Sedekah hendaknya sering mengundang Dharmapala. Jika tidak sering mengundangnya, maka para wajah dewa akan pergi. Niscaya mara yang ganas akan memperoleh celah untuk memasuki diri sedekah. Jadi hendaknya kita setiap hari harus memberikan persembahan dan merafalkan mantra daripada Dharmapala. Sehingga Dharmapala setiap saat berada di sisi Anda, senantiasa menyertai diri Anda. Perisai pelindung diri adalah suatu pembelajaran mengontrol diri, merupakan cara untuk mewanti-wanti diri sendiri. Tatkala kehilangan kontrol diri, itulah yang disebut sebagai tersesat dan kerasukan marah. Sedekah hendaknya selalu mawas diri. Cerita terakhir adalah seperti berikut karena waktu yang terbatas. Karena Mahaguru pernah memberikan dharma desana. Kita harus bisa ubah sudut pandang kita terhadap segala sesuatu di dunia ini. Banyak masalah lebih mudah ditangani apabila kita paham cara mengubah sudut pandang kita. Misalnya mara yang datang, pandang saja ia sebagai adalah Dharmapala kita, maka ia pun bertransformasi menjadi Dharmapala, bukan mara. Ubah sudut pandang adalah sama dengan ubah pikiran. Ada suatu kisah berikut, ada seorang pria yang telah menemui sebuah kisah asmara yang sangat tragis sehingga hendak mengakhiri hidupnya. Dia telah tiba di sebuah gedung dan hendak lompat dari atas. Keluarganya berusaha menasihati dan menghalanginya, tetapi tidak berhasil. Belakangan, tetangganya yaitu sahabatnya yang berada di samping rupanya terpikirkan sebuah cara bahwa orang ini hobi menyanyi. Jadi tetangganya ini ataupun sahabatnya ini pun bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu yang menjadi kegemaran orang tersebut. Akhirnya orang tersebut mendengarkan lagu-lagu yang kesukaannya itu nyanyikan, juga ikut menyanyikan lagu-lagu tersebut sehingga lupa untuk lompat dari gedung, lupa untuk bunuh diri. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya untuk lompat dari gedung tersebut. Inilah cara kita melakukan ubah sudut pandang diri kita. Jadi ubah sudut pandang diri kita adalah hal yang penting sekali. Ketika kita melakukan bawana atau menjalankan bawana, ubah sudut pandang adalah suatu hal yang sangat penting. Ada seorang umat yang berkata kepada saya bahwa kehidupannya sangatlah tidak bahagia. Banyak sekali rintangan dalam hidupnya. Saya sering menasihatinya, ketika Anda menemui masalah hal seperti ini,
Anda tidak perlu memikirkan hal tersebut berulang-ulang karena tidak akan membantu. Anda hendaknya lekas-lekas pergi ke altar Anda dan lekaslah merapalkan sutra ataupun merapalkan mantra. Karena ketika Anda selesai melafalkan sutra ataupun merapalkan mantra, maka cara pikir Anda akan berubah. Jadi Anda tidak perlu terus-menerus memikirkan hal-hal yang negatif atau masalah-masalah yang terjadi, melainkan Anda lekas pergi ke altar mandala dan lafalkan sutra ataupun mantra di altar ataupun di tempat yang tenang. Mengapa cara ini penting? Karena begitu Anda melakukan pelafalan sutra ataupun mantra, teorinya sama dengan menyanyi tersebut. Anda telah mengubah hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang negatif, kondisi-kondisi batin ataupun batiniah yang negatif diubah menjadi lebih terbuka ataupun lebih ke arah yang lebih positif. Bahwa ketika kita melakukan pelafalan sutra atau pendapalan mantra, akan ada cahaya terang dari Buddha Bodhisattva yang memberkati diri kita, sehingga pikiran kita pun akan menjadi terang. Untuk itu, ketika Anda sedang bersusah hati, Anda boleh habis-habisan melafalkan sutra ataupun merapal mantra. Lewat beberapa waktu, cara pandang Anda ataupun kondisi batin Anda pun akan berubah. Saya merasa cara ini sangat baik sekali. Misalnya ketika ada orang yang mendapatkan penyakit, mengapa orang yang berpenyakit harus sering-sering melafalkan mantra atau menjapahkan sutra? Karena ini pun suatu metode untuk menghadapi penyakit tersebut. Karena ketika Anda mengalami penyakit, Anda akan terus-menerus kepikiran hal-hal yang tidak baik, yaitu saya mendapatkan penyakit, entah kapan bisa sembuh. Ketika Anda terus-menerus memikirkan hal ini, tidak akan membantu proses penyembuhan Anda. Hendaknya Anda lekas berbanyak menjapa sutra ataupun melafalkan mantra. Mengubah sudut pandang Anda ke arah yang lebih positif. Dengan cara melafalkan sutra dan melafalkan mantra, maka cahaya terang akan semakin bertambah pada diri Anda. Batin Anda akan berkembang ke arah yang lebih baik, akan lebih positif, yang akan membantu penyembuhan penyakit Anda. Di negeri Barat, setelah lama menjamur cara penyembuhan berikut, yaitu pengobatan melalui batiniah, yang akan berpengaruh kepada kondisi fisik. Karena pada hari ini waktu yang terbatas, saya pun mengikat jodoh dengan Anda sampai di sini. Terima kasih, Amitofo. Terima kasih atas pelajaran yang telah diberikan oleh Acarya Lien Yi. Kita tidak hanya telah mempelajari kiat daripada perisai pelindung diri, tetapi kita juga mempelajari bagaimana cara mengaplikasikan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya belajar bagaimana cara menangkal mara dari luar, tetapi kita juga belajar bagaimana cara meningkatkan kebijaksanaan batin kita. Untuk pelajaran Dharma pada hari ini, jika Anda mempunyai pertanyaan, Anda boleh memberikan pertanyaan dengan membuka mic ataupun menuliskan di kolom komentar. Ada pertanyaan bahwa acara Lian He pernah berkata, ketika tiba di suatu tempat baru, sering bermeditasi di sana. Jika kita pergi ke suatu tempat, bagaimana caranya kita bermeditasi, misalnya di suatu hutan ataupun pegunungan? Bagaimana cara kita melakukan meditasi yang tepat? Jadi pertama-tama hendaknya kita melakukan penyucian, misalnya melafalkan 1 kali ataupun 3 kali mantra sataksara, sehingga tempat yang Anda duduki untuk meditasi menjadi suci bersih. Kemudian Anda boleh membentuk mudra 4 bujur dan 5 lintang yang ditujukan di arah depan dan di belakang Anda yang berbentuk 4 batang pasak yang melindungi Anda dalam melakukan meditasi.
Tentunya hal yang paling penting sekali adalah memohon adistana daripada Maha Mula Cara kita. Bervisualisasi Mula Cara yang menetap di kepala kita. Kemudian melafalkan kata adistana Maha Guru. Dengan demikian, Anda pun akan merasakan ketentraman dan Anda dapat melakukan meditasi dalam kondisi yang tentram. Batin Anda pun dapat merasakan ketenangan dalam melakukan sadhana. Semoga jawaban ini dapat membantu Anda. Ada pertanyaan ketika dalam upacara puja bakti secara online, ketika Maha Guru sedang menyapa kita atau mengucapkan salam kepada kita, apakah kita perlu berdiri dari tempat duduk kita dan beranjali kepada Maha Guru? Menurut saya lebih baik kita beranjak dari tempat duduk kita dan beranjali kepada Maha Guru. Karena dalam Pancaguru Abdisika, ketika Maha Guru berdiri, kita juga harus berdiri. Sebenarnya dalam Zoom, teorinya juga sama, adalah suatu puja bakti secara langsung. Jika memungkinkan, lebih baik kita berdiri. Jika tempatnya tidak memungkinkan, boleh diberikan pengecualian. Kemudian adapun pertanyaan bahasa Indonesia, karena perlu diterjemahkan lebih dahulu, akan diterjemahkan lebih dahulu dan memberikan jawabannya kepada pertemuan minggu depan. Jika ada pertanyaan Mandarin, boleh diketikkan di kolom komentar ataupun langsung berbicara di mic. Ada pertanyaan lagi, ketika kita telah menekuni sadhana perisai pelindung diri, ketika kita berada di tempat-tempat terbuka seperti hutan, apakah akan ketemu dengan gangguan makhluk halus yang ganas? Menurut saya, ketika kita melakukan sadhana perisai pelindung diri, maka diri kita akan diliputi oleh cahaya terang. Maka ketika Anda pergi ke tempat manapun, Anda tidak akan mudah kesambat, mengalami kesambat. Lain halnya jika Anda tidak melakukan sadhana apapun, sadhana perlindungan apapun. Sebenarnya hal ini tergantung atau berpulang pada pekerjaan sadhana yang Anda lakukan sehari-hari. Seberapa tekunnya Anda melakukan pekerjaan sadhana sehari-hari. Misalnya Anda melakukan penjapan mantra, sutra, semua itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Ketika Anda bepergian ke tempat manapun, Anda tidak akan mudah mengalami kesambat. Orang yang mudah mengalami kesambat, hal ini dikarenakan dalam penekunan sadhananya atau bawananya tidaklah tekun ataupun rutin. Sehingga ketika kondisi tubuhnya sangat lemah, akan mudah sekali mengalami gejala kesambat. Baiklah, untuk pertanyaan bahasa Indonesianya akan diberikan jawabannya pada pertemuan minggu depan. Mohon tanya Sangse, apakah kalung ataupun liontin yang kita kenakan boleh menggantikan perisai pelindung diri? Sebenarnya liontin itu juga mempunyai kekuatannya tersendiri. Tetapi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa liontin dapat menggantikan perisai pelindung diri. Kita tidak boleh, karena mengenakan liontin lantas tidak melakukan sadhana perisai pelindung diri. Menurut saya, ketika kita telah mengenakan liontin pelindung, hendaknya kita juga melakukan sadhana perisai pelindung diri
sehingga kita dapat memperoleh suatu perlindungan ganda. 好的，那我这边看到哈蒂尼已经翻译成英文了，请问乐璇助教要帮忙直接翻译成华语吗？那如果要的话，我先提问一个秀宝的疑问，那你可以再做一个翻译的准备。秀宝这边有问，请问上师，护法菩萨的飘带代表什么？护法什么？请在护法菩萨的飘带，飘的那个带，是有飘带吗？是那个金刚火吗？它有什么飘带呢？可能我们请秀宝再留言一下，到底你的标 Pertanyaan Mandarin dari Xiu Pao itu kurang jelas sehingga acaranya tidak menangkap maksud daripada pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan berikutnya yaitu dalam buku Mahaguru ada menuliskan bahwa ada sesosok Dewa Rubah yang datang berkonsultasi kepada Mahaguru, kemudian mencuri prana daripada Mahaguru. Kemudian selanjutnya Wimalakirti mengajarkan Mahaguru untuk menyeberangkan Dewa Rubah tersebut sehingga barulah dapat terbebas dari pengaruh negatifnya. Jadi Dewa Rubah tersebut maksud kedatangannya mencari Mahaguru, saya rasa paling utamanya adalah untuk memohon penyeberangan daripada Mahaguru. Karena Mahaguru sangat rutin melakukan penyeberangan 1000 Bahtera Dharma. Sehingga para roh-roh tersebut hendak memohon penyeberangan daripada Mahaguru. Apakah ada tambahan dari acara Lianhe Sangsi? Dipersilakan. Baiklah, untuk pertanyaan daripada saudari Hartini akan disimpan untuk kelas Dharma minggu berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Setelah saya melimpahkan ataupun menyalurkan pahala kepada keluarga saya sepanjang hari tidak dapat bersadana. "是的，秋英助教你好，秋英助教因为乐仙助教今天是做这个翻译员，所以他只能够在英语频道那边讲出，所以如果要知道他讲的，要去到那个英语翻译那边听他翻译。还是你要听一下，你去听一下他的翻译。好，我们可以留在下一次吗？好，就看时间吧。好的，因为今天也是差不多时间了，我看到这边有几个是。Berhubung pada pelajaran kelas Dharma kali ini hampir berakhir masanya, waktunya, maka untuk pertanyaan berbahasa Indonesia akan disimpan dan dijawab pada kelas Dharma minggu berikutnya. Kemudian untuk saudari Xiu Pao dan saudari saudari Xiu Pao, pertanyaan juga harus diperjelas. Baiklah, kelas Dharma pada hari ini telah memasuki waktu penghujung. Dipersilakan kepada acara LIANI untuk melakukan penutupan. Sepenuh hati berterima kasih dan bersyukur kepada Maha Muacara Lien Seng yang telah memberikan daya di istana kepada pelajaran kelas Dharma hari ini. Terima kasih kepada Ketua TBF acara Lianhe Chengcu. Terima kasih kepada
Direktur Departemen Pendidikan Acara Lien He, Direktur Departemen Humas Acara Lienca, Acara Lien Fei, para acarya, dharmacarya, biksu, biksuni, para pandita Lokapalsaraya, para pandita dharmacarya, serta para saudara-saudari sedermas lainnya. Kita akan bertemu pada kelas dharma minggu berikutnya. Terima kasih kepada semua acarya, kepada seluruh pandita, kepada seluruh saudara-saudari sederma yang telah mengikuti pelajaran dharma hari ini. Kita akan bertemu pada minggu berikutnya. Terima kasih. Amitofo. 谢谢上师，谢谢上师的指导。阿弥陀佛，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家，谢谢主持人秋云助教。拜拜。